Kamu jangan terlalu banyak ngomong. Halo semuanya, sahabat-sahabat otomotif semua. Kembali lagi ke channel gue di One Direction. Di video gue kali ini gue akan membahas mobil di belakang gue ini, yaitu All New Veloz yang sangat hit di tahun 2022 karena banyak sekali perubahan-perubahan yang diberikan oleh Toyota, terutama di segi fiturnya. Nah, seperti yang kalian tahu, banyak banget kan keunggulan dari si All New Veloz ini. Tapi di video kali ini gue mau ngerosting, atau lebih tepatnya gue mau kasih tahu ke kalian apa-apa aja sih menurut gue ya kelemahan dan kekurangan dari si All New Veloz ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, boleh dong gue minta supportnya dari teman-teman semua untuk support channel gue dengan cara di subscribe, oke? Jadi tanpa berpanjang lebar, pasti kalian penasaran kan apa aja sih kekurangannya? Yuk kita bahas satu persatu, let's go! Oke teman-teman semua, kekurangan pertama yang ingin gue bahas adalah dari segi eksteriornya, yaitu bagian belakang, bagian pantatnya. Nah, bagian pantat ini kalau kalian ikut lihat ke bawah nih, bagian mufflernya ini bentuknya, aduh gimana ya, dengan harga hampir 300, sekarang sudah 300 juta malah ya, 300 juta lebih. Tapi desain mufflernya ini aduh kurang bagus gitu, lurus doang, panjang kayak sedotan boba tau gak? Tapi kalau lihat tetangganya punya itu sudah dikasih muffler cutter, sedangkan punya Veloz atau Avanza tuh tidak diberikan muffler cutter, cuma lurus gitu doang. Jadi kalau teman-teman mau lebih sporty atau lebih bagus bentuknya, maka teman-teman harus beli sendiri di luar sana sebagai bentuk aksesoris. Oke, yang kedua kekurangannya yaitu kita main ke sektor atasnya, karena seperti yang kita tahu kalau bagian pintunya sudah mengalami banyak perubahan atau improvement dari model sebelumnya ya, yaitu dia sekarang lebih tebal dan lebih berat berasanya, jadi lebih mantap. Tapi untuk bagian atasnya, waduh, masih kurang nih, no. Masih kayak jelly, kayak agar cuy, no. Masih tipis, jadi sehingga membuat kalau lagi hujan, waduh, lumayan berasa suaranya di dalam. Jadi kita perlu sedikit merogoh kocek kita untuk menambahkan peredam di dalamnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian interiornya. Nah, yang mau gue sorotin adalah bagian persnelingnya, yaitu knob shiftnya atau knob persnelingnya. Itu tuh bahannya tuh kan dari plastik ya. Tapi bahan plastiknya itu aduh kayak apa ya, kayak plastik mainan gitu, kasar-kasar, yang kurang bagus lah gitu materialnya, jadi kayak serasa kayak pencet mainan gitu loh. Gue nggak tahu ya kenapa ya, apa emang kayak gitu kali ya. Jadi menurut gue agak kurang sih bagian situ. Oke, berikutnya yang mau gue bahas yaitu bagian entertainmentnya, yaitu bagian head unitnya, dan lebih spesifiknya itu RSE-nya atau rear seat entertainmentnya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, kita lihat. Untuk resolusinya, bagian head unitnya kalau nonton itu bagus ya, oke lah, jernih, bagus, sangat cocok lah buat nonton. Tapi kalau kita balik lagi ke belakang ke bagian RSE-nya, resolusinya tuh gimana gitu ya, kayak nonton film jadul gitu, nggak tajam warnanya. Padahal ini kan fungsinya untuk entertainment baris belakang ya, harusnya ya juga bagus lah gitu, biar lebih nyaman gitu menurut gua ya. Tapi gue nggak tahu ya kalau apakah ini cuma di RSE untuk All New Veloz doang, atau mungkin untuk Toyota yang lainnya mungkin lebih tajam RSE-nya, nggak tahu deh. Oke, terakhir yang mau gue bahas ini adalah kekurangannya menurut gue bener-bener fatal banget dan gue kesel banget tiap pakai ini fitur ya, yaitu bagian wipernya atau semprotannya. Masa mobil tahun 2022 tembakan airnya nih ya masih pakai pistol air cuy, no. Gila nggak? Masih model pistol air. Malah lihat lompatannya beda lagi, yang satu kiri kanannya jauh, yang satunya enggak. Bayangin masa model 2022 masih pakai model pistol air gini sih. Depan gua adalah ada mobil Avanza atau Veloz yang tipe sebelum yang ini, itu aja udah pakai tipe semburannya yang melebar spray. Lebih bagus. Masa tahun 2022 All New Veloz masih pakai model kayak gini sih? Ini gimana ya? Aduh, kesel banget gue setiap pakai ini. Bener-bener tolonglah diimprove lah ya, tolong.
Oke sahabat otomotif semua, kurang lebih seperti itulah roasting gue terhadap All New Veloz yang menurut gue nih pengalaman pribadi gue ya dalam penggunaan All New Veloz ini ya. Jadi bisa aja kalian gak setuju, it's okay, nggak apa-apa, tapi itu pengalaman gue dan pendapat gue. Tapi menurut gue, walaupun beberapa kekurangan yang tadi gue bahas, masih oke sih menurut gue untuk All New Veloz ini, karena dia mempunyai kelebihan yang sangat banyak sekali, terutama di segi fitur dan juga kenyamanannya juga sudah improve dari Veloz atau Avanza sebelumnya. Jadi menurut gue ini masih worth it, dan harganya sekarang kalau nggak salah masih di sekitar 290 sampai 330 kalau nggak salah, dan itu menurut gue masih worth it untuk dibeli karena yaitu fitur-fiturnya yang segudang dan kenyamanannya juga oke, walaupun yang tadi beberapa kekurangan dari sudut pandang gue ya. Jadi gue rasa video gue kali ini tidak untuk menjatuhkan brand ya, juga hanya untuk memberikan wawasan atau pengetahuan buat kalian-kalian yang ingin, siapa tahu ingin membeli gitu kan. Jadi kalian tahu lah kurang lebih kekurangannya apa aja sih gitu. Jadi gue rasa video gue kali ini segitu aja, semoga kalian suka atau menghibur. Dan jangan lupa di like dan di share ke teman-teman juga agar pada tahu, dan yang paling penting jangan lupa di subscribe channel gue agar gue lebih semangat membuat video mereview-review seputar bidang otomotif. Oke? Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Dadah!